Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita sebagai manusia dapat turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah perintah Tuhan kepada kita ketika Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apalagi kita sebagai orang percaya, mari kita belajar turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan tidak mau bahwa kita sebagai orang percaya itu memiliki kebiasaan membenci orang lain atau bahkan memusuhi orang lain. Namun sebagai orang percaya justru kita harus belajar dan belajar mengasihi orang lain dan selalu belajar menjadi berkat bagi orang lain. Apapun, bagaimanapun sikap orang lain kepada kita. Saudara, sikap membenci atau memusuhi orang lain tidak hanya berhenti sampai kepada sikap itu saja, melainkan akan menimbulkan sikap dan perbuatan samping yang tidak kalah buruk dari kebencian dan perasa permusuhan. Tentu saudara-saudara, sikap-sikap seperti itu bukan sikap yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, semangat membenci atau memusuhi orang lain seringkali berakar dari perasaan diri kita ini benar, atau perasaan diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Semangat mengasihi merupakan semangat orang-orang yang mengenal siapa dirinya sesungguhnya. Saudara, itulah orang-orang percaya yang mengenal bahwa hidup kita sesungguhnya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita benar. Sesungguhnya kita orang berdosa. Tetapi Tuhan berkasih karunia kepada kita. Saudara, mari kita membaca kitab Obadya yang satu pasal saja. Penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya? Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau? Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput. Dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa seperti yang engkau lakukan. Demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum
dengan tidak henti-hentinya, bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhan yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Obadja yang kita baca hari ini, kita tidak dapat menelusuri tentang leluhur daripada Nabi Obadja. Saudara, kitab Obadja merupakan kitab terpendek di dalam Perjanjian Lama, karena hanya terdiri dari satu pasal saja dengan 21 ayat. Nah saudara, nubuatan kitab Obadja itu berkenaan dengan bangsa Edom, yang merupakan keturunan dari Esau yang merupakan saudara Yakub. Saudara, bagaimana bangsa Edom berlaku kepada saudaranya, yaitu bangsa Israel. Sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bahkan selalu Edom menjadi musuh dan membenci bangsa Israel. Saudara, nubuatan dalam kitab Obadja ini membuat kita dapat memperkirakan waktu ketika Obadja bernubuat. Hal ini tercatat di dalam ayat 11, dikatakan demikian. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Saudara, nubuatan Obadja atas Edom, ini kemungkinan terjadi ketika bangsa Babel menyerbu ke Yerusalem, dan Yerusalem jatuh pada tahun 586 sebelum Kristus. Dan sebelum kehancuran bangsa Edom dari Babel pada tahun 553 sebelum Kristus. Saudara, tulisan yang di dalam kitab Obadja ada kemiripan dengan tulisan di dalam kitab Yeremia. Sehingga saudara-saudara dapat dikatakan bahwa Obadja melayani kemungkinan sejaman dengan Nabi Yeremia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Saudara, yang pertama, kecongkakan atau kesombongan itu menipu diri kita sendiri. Sebab Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediaman yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, bangsa Edom selalu memusuhi bangsa Israel. Saudara, ada satu spirit di dalam hati mereka, yaitu mereka merasa mereka adalah bangsa yang kuat. Mereka merasa mereka adalah bangsa yang lebih hebat daripada bangsa Israel. Saudara, perasaan hebat itu sangat dipengaruhi kepada situasi di mana mereka tinggal. Saudara, mereka tinggal di dalam satu situasi dengan pegunungan-pegunungan batu. Saudara, kalau hari ini engkau tahu yang namanya Petra, Gunung Batu Petra yang terletak di Yordania, maka sesungguhnya dahulu
Gunung batu Petra itu terletak di bangsa Edom. Saudara, kalau engkau membaca 2 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-7, di situ ada kata Sela di dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Yunaninya itu adalah Petra, yang artinya batu. Nah saudara, di dalam ayat yang ketiga, di dalam bagian firman Tuhan ini, dikatakan oleh firman Tuhan, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Saudara, situasi mereka membuat mereka merasa lebih hebat daripada orang lain. Karena mereka menganggap gunung batu itu adalah tempat pertahanan yang teguh pada zaman itu. Tetapi bukan itu saja, saudara. Mereka merasa mereka bangsa yang hebat karena mereka memiliki orang-orang yang berhikmat. Saudara, kita mengenal orang yang berhikmat yang pada zaman Ayub, yang namanya Elifas. Saudara, diketahui Elifas orang berhikmat berasal dari Teman. Dan saudara, Teman itu berada di dalam bangsa Edom. Nah saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan, bukankah pada waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom, dan pengertian dari pegunungan Esau, juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kecongkakan adalah penipuan kepada diri kita sendiri. Karena Tuhan membenci orang-orang yang congkak. Dan saudara, Edom yang begitu congkak di dalam hidupnya, di dalam kelakuannya. Saudara, bangsa ini musnah. Saudara, yang terakhir kita ketahui keturunan daripada Edom itu Herodes, saudara-saudara. Setelah itu tidak ada lagi. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yakobus berkata begini, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, mengapa kecongkakan itu menipu diri kita sendiri? Saudara, orang yang congkak merasa bahwa kekuatannya tidak tergantung orang lain. Padahal kita sadar, keberadaan kita sangat tergantung orang lain. Orang congkak merasa dirinya paling hebat. Saudara, orang yang merasa diri paling hebat, bukankah dia menjadi orang yang buta? Karena di atas dia, pasti ada lebih hebat daripada dia. Setidaknya, saudara, dia harus sadar bahwa ada Tuhan yang di atas segala-galanya. Dan Tuhan itu membenci orang yang congkak. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah saudara kita jangan menjadi orang-orang yang congkak. Orang congkak kelihatan bagaimana dia berlaku kepada orang lain. Bagaimana dia memandang orang lain. Bagaimana dia bersikap kepada orang lain. Tapi saudara, kita yang mengenal kasih karunia Tuhan Yesus pada kita, marilah kita menjadi orang rendah hati. Yang selalu menganggap orang lain begitu penting untuk dikasihi, untuk mengalami berkat daripada Tuhan. Yang kedua, saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, itulah yang tercatat di dalam Roma pasal 12 ayat 15. Saudara, firman Tuhan dari kitab Obadya berkata begini, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Janganlah bersukacita keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Edom sebetulnya adalah bangsa Edom tidak pernah bersimpati atau berempati dengan bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel merupakan saudara daripada bangsa Edom, tetapi saudara, bangsa Edom tidak pernah bersimpati dan berempati. Bukan saja tidak bersimpati dan berempati kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Edom telah banyak mencelakakan bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Edom merupakan perkara kekejian di mata Tuhan. Karena bangsa Edom tidak bersukacita dengan orang bersukacita. Tidak menangis dengan orang menangis. Tapi justru di dalam kesempitan, dia mencari kesempatan bagaimana dia berlaku
tidak adil kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata begini, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Saudara, saya akan ulang kalimat firman Tuhan ini. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Saudara, sebuah peringatan keras kepada kita hari ini. Saudara, marilah kita jangan menjadi orang yang tidak berempati dan tidak bersimpati dengan kesusahan orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang bersuka cita atas kesusahan dan penderitaan orang lain. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Menangislah dengan orang menangis. Saudara, janganlah kita meniru perilaku Edom. Tapi mari kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Alkitab mengatakan, imam besar kita adalah imam besar yang dapat turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Imam besar kita adalah imam besar yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Karena apa yang kita lakukan karena Dia. Dan apa yang kita lakukan menggambarkan, mengekspresikan akan keindahan Tuhan. Dan orang lain boleh mengenal akan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memetrakan firman-Mu dalam hati kami. Supaya kami selalu mengingat. Agar kami tidak menjadi orang-orang yang congkak. Orang-orang yang buta. Tapi kami menjadi orang-orang yang berbelas kasihan kepada orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Bersukacita bersama dengan orang bersukacita. Menangis bersama dengan orang menangis. Sehingga kami boleh menjadi sesama manusia dengan orang lain. Sebagaimana firman-Mu mengatakan. Sehingga kami tidak melanggar hukum Kristus. Yaitu hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.